Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, saya akan mewawancarai Profesor Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara, terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Apa PSBB itu? Lalu bagaimana efektivitasnya bila dibandingkan dengan karantina wilayah atau aturan-aturan yang lain? Mengapa pemerintah memilih PSBB? Dan mengapa Prof. Yusril mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi pelaksanaan PSBB? Ikuti pembicaraan selengkapnya melalui video conference saya dengan Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra. Halo Prof, Assalamualaikum Prof. Salam, apa kabar? Kita terpaksa tidak bisa bertemu secara langsung ini, tapi kita bisa bertemu secara virtual. Tapi teknologi sudah sangat membantu kita untuk berkomunikasi. Ini adalah kali ketiga kalau nggak salah saya mewawancarai Profesor Yusril Ihza Mahendra untuk program Newsmaker ini. Nah, sampai saat ini viewers untuk Profesor Yusril belum ada yang mengalahkan itu. Itu banyak yang nonton, habis itu dicaci maki habis itu. Tapi kalau untuk kali ini mudah-mudahan tidak, Prof. Karena kita berbicara sesuatu yang sangat penting, sangat relevan. Hari ini kan Jawa Barat memulai pembatasan sosial berskala besar. Sementara DKI sudah berlangsung hampir 1 pekan. Nah, pandangan Prof. Yusril soal PSBB ini sendiri bagaimana, Prof? Ya, PSBB ini sudah diputuskan oleh pemerintah. Jadi kita nggak punya alasan apapun untuk tidak mendukungnya. Artinya apa yang sudah diputuskan itu ya di tengah segala kekurangan dan kelebihannya ya kita jalankan. Tapi saya selalu mengingatkan bahwa kita berpacu dengan waktu. PSBB ini kan di samping punya kekuatan, punya kelemahan-kelemahan juga. Apa ya? Kelemahannya itu antara lain karena memang dia tidak bisa dipaksa orang supaya mematuhi PSBB itu. Kecuali diterapkan karantina wilayah itu polisi bisa bertindak, bisa menggunakan norma-norma hukum dan bisa memaksa orang. Kenapa PSBB tidak bisa? Iya, undang-undangnya tidak mengatur hal itu. Itu dia masalahnya. Jadi memang kelemahannya ada pada undang-undangnya. Ya, jadi sekarang ini kan pakai maklumat Kapolri. Ya, memang maklumat itu ya ada alasan juga, artinya tapi tidak bersandar kepada PSBB. Jadi dalam situasi tertentu ya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi dengan kewenangan yang ada padanya dia dapat bertindak. Jadi dasarnya itu saja. Kalau aturan yang bisanya begini, bisa dipidana maksimal 1 tahun atau denda 100 juta. Apakah itu bukan sanksi yang bisa membuat saya coba pelajari pasal itu ya. Itu kan mengacu pada pasal 91 dari Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah, dan itu pasal 91 itu merujuk ke pasal 9. Pasal 9 itu mengatur tentang karantina. Jadi bukan mengatur tentang PSBB. Nah, PSBB itu sendiri memang diatur di dalam undang-undang pasal 54 dan seterusnya itu khusus mengatur PSBB. Tapi PSBB itu tidak dicantumkan pidananya. Di pasal penutup pasal 91 itu sebenarnya sangat sumir, mengatakan siapa yang menghalang-halangi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan, ya ini dapat dipidana. Demikian. PSBB kan bukan karantina. Jadi dia PSBB nggak bisa dikenakan pasal 91 itu. Dan ya kalau coba-coba sih bisa aja, cuma nanti kalau dibawa ke pengadilan kan bisa dimentahkan di persidangan, keliru udah menerapkan hukum kan seperti itu. Jadi saya ingin bahwa sebenarnya ada kesadaran dari masyarakat. Sanksi itu kan hanyalah penguat saja supaya norma itu dipatuhi oleh masyarakat. Kalau ada kesadaran orang yang tinggi sekali, tidak ada sanksi pun orang tidak melanggarnya. Jadi dalam masyarakat kita kan ada norma-norma agama, norma-norma moral, akhlak begitu ya, yang tidak ada yang menangkap ya, tapi orang kan sadar sendiri tidak mau melanggarnya. Ya mudah-mudahan dalam hal PSBB ini
kita semua mentaati apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah ya di Jakarta dan Jawa Barat sekarang ini PSBB sudah diberlakukan. Tapi saya dari awal sudah mengatakan ketika diterapkan PSBB ya pemerintah harus mengevaluasi segera dan saya lihat apa yang saya omongkan itu dikutip oleh Pak Luhut Panjaitan ya. Pemerintah segera melakukan evaluasi sebab PSBB ini kan seperti saya bilang tadi ada kelemahan-kelemahan. Kalau sudah diterapkan katakanlah dalam jangka waktu 2 minggu 4 minggu, 1 bulan. PSBB ini mampu nggak mengurangi atau menekan pertumbuhan mereka yang terinfeksi dengan COVID ini, mereka yang meninggal, dan seterusnya. Kalau ternyata gagal, kan pemerintah harus meninggalkan COVID dan harus mencari sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu hanya undang-undang yang menyediakan itu ke karantina wilayah, apa boleh buat. Walaupun memang pemerintah sekarang ini kita sadari sangat berat sekali melaksanakan karantina wilayah itu karena konsekuensinya luar biasa. Pemerintah harus menanggung suplai makanan, bahkan binatang ternak pun harus disediakan makanan juga oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah daerah. Dan kita lihat pengalaman di India, pengalaman di Filipina, itu kita lihat bahwa terjadi kerusuhan, bahkan terjadi perampokan karena kekurangan bahan makanan. Tapi kita sekarang pun juga diambang kekhawatiran hal itu juga terjadi ya, karena memang mungkin suplai bahan makanan masih ada ke Jakarta, Jawa Barat, apalagi ya daerah pertanian, sayur banyak, beras ada, segala macam. Tapi persoalannya adalah mereka yang bekerja sebagai buruh harian, baik itu buruh tani maupun buruh di perkotaan. Dengan PHK besar-besaran sekarang mereka nggak punya katakanlah tukang bangunan misalnya kan kerja dari pagi sampai sore dikasih misalnya upahnya 150.000 ya 3 hari sekali dibayar, begitu tidak kerja tidak dibayar. Ya ini sangat mengkhawatirkan keadaan saudara-saudara kita ini. Jadi tapi harus dievaluasi. Kalau misalnya PSBB ternyata tidak mampu membendung COVID ini, ya apa boleh buat tinggal melaksanakan karantina wilayah dengan segala risikonya. Bahwa ekonomi itu hancur lebur ya nggak bisa dihindari. Itu memang sesuatu yang niscaya terjadi. Jadi persoalannya sekarang bagaimana kita mau menyelamatkan jiwa rakyat kita, jangan sampai begitu banyak yang mati akibat COVID ini. Itu tanggung jawab negara melindungi. At all cost gitu ya. Dengan karantina wilayah itu kan berarti semua daya upaya dari anggaran pusat diarahkan ke situ. Iya betul. Nah dengan seperti itu, ya tadi Prof. Yusril mengatakan risikonya nanti hancur lebur. Tetapi apakah kita cukup punya anggaran fiskal seperti itu untuk demi mengatasi ini? Iya, ya sekarang pun kita lihat pemerintah menerbitkan Perpu ya terkait juga dengan masalah anggaran. Dan Perpu itu banyak sekali yang mengkritisinya. Kelihatan sekali bahwa sendi perekonomian kita mulai goyah akibat COVID-19 ini, dan kita sudah berada di ambang krisis sebetulnya. Dan banyak analis mengatakan krisis sekarang jauh lebih berat dibandingkan dengan krisis tahun 1998. Tahun 98 itu krisis ekonomi berdampak ke krisis sosial berdampak kepada politik. Sampai hari ini alhamdulillah politik kita masih stabil, masih ada kepercayaan kepada pemerintah. Tapi pemerintah juga harus hati-hati kalau tidak berhasil mengatasi COVID ini, ekonomi ambruk, COVID makin merajalela, itu krisis kepercayaan kepada pemerintah sesuatu yang sulit untuk dihindarkan. Dan karena itu memang harus hati-hati betul mengatasi keadaan ini. Jadi saya tahu bahwa anggaran tidak cukup dan mau tidak mau ya pemerintah mencari pinjaman ke sana kemari. Seperti kita lihat tahun 98 kan pada waktu itu kita terpaksa jadi inkubator, masuk inkubator di bawah perawatan dalam tanda kutip Bank Dunia dan IMF ya. Sekarang itu sebenarnya kita sangat tidak suka dengan hal ini. Mudah-mudahan pemerintah sekarang lebih bisa mengatasi keadaan tanpa krisis ini kemudian membuat beban hutang kita tambah besar ya. Apalagi sekarang dengan Perpu ini kan surat utang lagi diterbitkan itu bisa dengan bunga sekian, bayar 50 tahun lagi. Berarti ya pemerintah sampai ke 50 tahun yang akan datang itu akan menanggung beban dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah sekarang. Tetapi itu kan mau tidak mau harus diambil
Karena menurut Prof tadi, memang yang paling efektif adalah karantina wilayah dibandingkan dengan PSBB. Iya, iya, semua itu memang pilihan-pilihan. Dan kita sudah memilih PSBB. Dan karena itu, saya kalau pemerintah sudah memutuskan sesuatu, saya udah nggak mau mempertikaikan lagi. Karena itu sudah keputusan ya. Kalau sudah keputusan ya sudah, kita laksanakan saya keputusan itu. Tapi memang ada risikonya. Risikonya itu risiko gagal kan. Kalau gagal terpaksa harus PSBB. Nah, kalau kita lihat negara tetangga kita harus karantina wilayah. Kalau kita lihat Malaysia misalnya dan Filipina itu mengambil langkah drastis, mereka lakukan karantina wilayah lah, lockdown istilahnya. Tapi memang Malaysia lumayan uangnya cukup banyak dan bisa mensupport kegiatan ini, juga bisa memberi makan kepada orang miskin dan juga kelas menengah pun dikasih uang juga oleh pemerintah Malaysia. Nah, kita kan beban kita sangat berat. Tapi Malaysia juga sangat khawatir ya kalau lockdown yang sekarang dilaksanakan gagal, ya itu mungkin mereka akan masuk ke pandemi jilid 2 dan itu akan sangat besar sekali. Dan karena itu mereka juga full supaya tidak melangkah ke jilid 2 itu. Nah, Filipina masih agak kalang kabut sampai sekarang dan kita masih tanda tanya besar. Apakah kita mampu mengatasi ini dengan PSBB? Kalau sekiranya mampu ya syukur alhamdulillah. Tinggal kita membenahi ekonominya sesudah krisis ini nanti. PSBB itu sebetulnya berarti pola sebetulnya seperti apa, Prof? Kalau misalnya masih sumir itu sebetulnya yang jelas dari PSBB apa berarti? Sebenarnya PSBB itu tidak terlalu banyak berbeda dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh beberapa pemerintah daerah sebelum pemberlakuan PSBB itu. Bahkan ada beberapa pemerintah daerah yang sudah mengambil langkah lebih jauh daripada PSBB. Kalau PSBB ini kan kalau menurut undang-undangnya hanya 3 hal, yaitu peliburan sekolah dan kerja, kemudian pelarangan berkumpul di tempat-tempat umum, dan yang ketiga kemudian pembatasan kegiatan ibadah. Sebenarnya itu sudah lama dijalankan dan tidak begitu membawa hasil yang menggembirakan. Cuman sekarang ini pembatasan dalam skala yang lebih besar. Jadinya mobilitas orang dari satu tempat kepada tempat yang lain. Nah, ditandai dengan angkutan umum gitu ya, yang pengurangan angkutan umum. Ya, pengurangan dan lain-lain, masalah mudik dan lain-lain. Ya, tapi kalau memang mau dilakukan pembatasan sosial yang lebih besar seperti itu, memang harus ada law enforcement. Ya, law enforcement dari pihak kepolisian kalau dibantu oleh TNI, walaupun tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana, tapi paling tidak mendorong orang ya supaya mematuhi PSBB ini, sehingga dengan orang tidak banyak berkumpul, tidak terjadi mobilitas tidak banyak dan orang tinggal di rumah masing-masing ya walaupun hanya katakanlah 2 minggu atau 4 minggu. Kemudian kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan dengan itu COVID ini menurun secara drastis dan memberikan harapan kepada kita semua. Nah, kalau tidak ada sanksi pidana, tidak ada sanksi ini, law enforcement seperti apa yang harus dilakukan misalnya? Iya, polisi sih bisa saja seperti yang saya bilang tadi, kan sudah mengeluarkan maklumat ya. Polisi bisa saja menertibkan orang, jaga di mana-mana. Kamu jangan keluar, bubarin orang itu bisa saja. Juga mengacu pada undang-undang tentang wabah penyakit sebenarnya, bukan undang-undang karantina wilayah ini. Di situ ada pasal-pasal yang memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan itu. Jadi target kita kan sebenarnya bukan juga mau nangkapin, mau ngukumin orang kan. Orang di penjara aja pada dikeluarin, kok udah pada dibebasin, kok sekarang mau nangkapin orang, dimasukin lagi ke kan buat apa? Kita sebenarnya nggak seperti itu. Ya, jadi istilahnya itu gimana kita memaksa orang ya atau menakut-nakuti orang supaya tidak melanggar PSBB ini. Jadi karena ada yang bilang bahwa di Indonesia ini ya daripada ngerahkan polisi lebih baik ngerahin pocong banyak-banyak katanya kan. Orang takut pocong ya. Kalau siang kan nggak takut sama pocong. Ya. Sementara kan malam itu sudah dibatasi kan. Iya. Ya, nah persoalannya kan begini. Prof, kita sekarang bicara juga tentang Kepres terakhir nomor 12 tahun 2020 ini tentang bencana nasional itu kan.
pelaksanaan PSBB, kemudian kaitan dengan bencana, ini kan kita melihat bahwa koordinasi, orkestrasi, koordinasi di pemerintahan ini kan tidak sama antara satu dan yang lainnya. Kita lihat saja misalnya soal ojek online gitulah. Di situ kan ketika PSBB di beberapa daerah diberlakukan, Kementerian Kesehatan minta agar ojek online tidak boleh narik penumpang, hanya boleh barang dan makanan. Sementara Kementerian Perhubungan atau Menteri Perhubungan Atintrim menyatakan masih membolehkan itu. Nah, ini sebetulnya bagaimana aturan-aturan seperti ini nih yang Prof justru kan pernah punya pengalaman di pemerintahan. Siapa sebetulnya yang paling pas untuk menegakkan ini supaya menjadi satu direction gitu? Ya, memang sih kalau bicara idealnya ya, saya waktu akhir Februari itu saya mengatakan begini, saya mempelajari 3 undang-undang, undang-undang wabah penyakit, undang-undang kesehatan, dan undang-undang karantina wilayah, kekarantinaan kesehatan itu. Memang 3-tiganya itu punya lubang-lubang sendiri. Ya, persis ketika kita menghadapi peristiwa bom Bali pada tahun 2002, bomnya tiba-tiba meledak dan kita jadi sorotan dunia, kita disalahkan oleh dunia internasional, ratusan orang mati. Nah, waktu itu kita kumpul di Bali, gimana kita ngatasi? Kita hanya punya KUHP, punya undang-undang tentang senjata api, sangat tidak memadai untuk menghadapi kejahatan baru yang namanya terorisme. Beda sama sekali. KUHP itu nggak ngatur masalah ini. Undang-undang senjata api juga tidak. Nah, waktu itu tuh saya mengatakan kita harus bikin perpu. Dan kita bikin perpu hanya berapa hari? Perpu tentang pemberantasan terorisme yang sampai sekarang masih berlaku. Yang hanya di amandemen hanya 1 pasal aja. Nah, dengan dikeluarkan itu kita bertindak cepat sekali, bisa menyadap, bisa segala macam, dan hanya dalam waktu beberapa hari ya pelaku-pelaku bom Bali itu dapat kita ringkus dan kepercayaan internasional itu pulih kembali hanya dalam waktu yang singkat. Nah, waktu itu kan saya juga menyarankan sebaiknya pemerintah keluarkan perpu itu yang komprehensif mengatasi soal COVID ini, tidak hanya dari aspek kesehatan dan pencegahan makin meluasnya wabah, tapi juga bagaimana langkah ekonomi kita mengatasi ini, bagaimana juga tertib sosial kita menghadapi soal ini, termasuk juga misalnya harus juga bicara tentang pilkada ini bagaimana, itu semua jadi agak komprehensif. Jadi memang satu perpu yang dikeluarkan untuk menghadapi situasi yang spesifik seperti ini, sangat komprehensif dan memberikan kewenangan-kewenangan yang boleh dikatakan ya mau nggak mau itu agak sedikit luar biasa ya kewenangannya. Tapi kan hanya untuk sementara waktu. Bila COVID-19 selesai. Perpu ini menggantikan aturan yang mana? Bukan menggantikan aturan yang mana, artinya membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dan bisa menyampingkan apa yang ada di dalam 3 undang-undang itu. Undang-undang tentang kesehatan, wabah penyakit, dan karantina kesehatan. Nah, kemarin kan mau diambil sesuatu yang saya kritik pada waktu itu ialah mau diambil PSBB terus mau menerapkan darurat sipil. Nah kan sesuatu yang sebenarnya nggak nyambung gitu. Situasinya sangat berbeda. Darurat sipil itu lebih cocok kalau ada kerusuhan dan ada pemberontakan. Itu bisa lebih tepat diterapkan. Tapi sekarang ini nggak bisa. Karena memang sifatnya berbeda sama sekali. Nah, kelihatannya kan yang kita lakukan sekarang kan sangat parsial. Ya. PSBB itu juga sangat parsial. Dan kemudian peraturannya itu, baik undang-undang tentang kekarantinaan wilayah, ya, apalagi PP-nya, itu banyak sekali lubang-lubang pengaturannya. Ya, jadi dikatakan harus melakukan koordinasi. Ya, kayak apa koordinasinya? Kan nggak jelas di dalam. Dan kewenangannya ada memberikan PSBB itu kan kewenangannya Menteri Kesehatan atas usul permintaan dari daerah-daerah. Ya, Anda tahu lah Menteri Kesehatan itu kan menteri yang sebenarnya sangat teknis ya. Untuk dia punya mengkoordinasi yang lain itu dari segi bidang tugasnya itu juga nggak bisa, dan juga dari segi kemampuannya itu juga nggak bisa. Pasti nggak bisa. Ya. Baik kapasiti maupun baik kompetensi maksudnya. Iya, nggak bisa. Ya. Wibawanya juga kurang. Wibawanya kurang. Kok Menteri Kesehatan mengatur-ngatur gubernur kan gitu ya kesan orang. Nah, jadi mungkin sebenarnya itu kalau dengan perpu itu bisa langsung komando di tangan presiden, tapi presiden menunjuk satu tim dipimpin setidak-tidaknya oleh Menko, ya. Baik itu salah satu Menko lah yang kemudian bisa
ngambil satu kebijakan yang komprehensif mengatasi persoalan ini. Kalau cara itu yang ditempuh, barangkali keadaannya tidak seperti sekarang. Cuman waktu itu kan kita terlalu menganggap ini sepele ya. Anggap, oh nggak mungkin sampai hari ini kita nggak ada COVID, nggak ada corona di sini. Kita ini daerah panas, daerah tropis, ya kita ini mayoritas Muslim, orang ambil wudhu 5 kali sehari. Ya akhirnya ya karena seperti itu, lantas ya begitu kejadian awal Maret diumumkan 2 orang terkena, ya dalam jangka waktu beberapa minggu, ya sudah ribuan orang. Dan ya kali saya pun merasa sedih juga dalam beberapa hari ini kan banyak kawan-kawan yang kita kenal yang meninggal karena COVID ini. Kawan-kawan, termasuk pilot juga, termasuk dokter, sedih juga, dosen begitu ya. Saya sudah kehilangan barangkali lebih 20 orang sahabat-sahabat yang meninggal. Jadi ini kan betul-betul. Nah, tadi dengan penerapan Kepres tentang bencana nasional, bukankah itu berarti juga memberikan kekuatan komando kepada gugus tugas? Ya, sebenarnya kalau Kepres hanya menyatakan bencana nasional, itu hanya kayak political statement saja, ya. Jadi tapi apa langkah yang diambil? Ya bencana nasional, langkah yang diambil adalah PSBB. Itu kan yang terjadi sekarang. Nah, kita lihat misalnya dulu waktu terjadi tsunami di Aceh Desember tahun 2004 pada waktu itu. Waktu itu Pak SBY, Pak Yusuf Kala pimpinan saya Mensesnek pada waktu itu. Jadi begitu terjadi pagi-pagi saya sudah mengumumkan dari istana karena ingat saya waktu itu Pak SBY tidak ada, Pak SBY Pak Yusuf Kala juga nggak ada, tinggal saya ada sendiri di istana itu jaga gawang yang mengumumkan atas perintah dari Presiden keadaan darurat Dan waktu itu yang saya perintahkan apa? Menaikkan bendera setengah tiang seluruh Indonesia. Supaya rakyat tuh sadar bahwa kita ini sedang bencana. Biasanya kan bendera setengah tiang kalau ada meninggal. Tapi setidak-tidaknya bendera dikibarkan setengah tiang itu seluruh wilayah Indonesia itu menyadarkan orang ada sesuatu yang terjadi. Nah, ini kan meskipun simbolik lah ya. Iya, simbolik ya. COVID ini nggak ada ya. Coba kalau orang suruh pasang bendera setengah tiang sampai ke kampung-kampung, orang ada apa ya? Ada situasi apa ya? Ada suasana apa? Jadi itu awareness masyarakat itu perlu dibangun. Dan sudah itu kan ada langkah konkret kan, dibentuk tim untuk menangani tsunami di Aceh. Nah sekarang ini sesudah dinyatakan darurat kesehatan, atas apa yang kita bentuk? Yang kita bentuk kan, yang kita lakukan adalah PSBB. Nah, seperti kita paham, PSBB itu ya dengan segala kekuatan dan kelemahannya ya, mau tidak mau ya saya katakan sudah harus kita evaluasi. Ini kan sudah lebih seminggu nih PSBB. Kita lihat gimana nanti setelah Jakarta 5 hari. Jakarta 6 hari ya. Diumumkan Jawa Barat baru berapa hari. Baru hari ini hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya baik. Kalau hasilnya baik berarti kita tidak perlu meningkat ke karantina wilayah. Nggak perlu ya, dengan segala konsekuensinya. Nah, tadi Prof. Yusril mengatakan bencana nasional semacam statement. Bukankah misalnya dengan ini dinyatakan bencana nasional ada implikasi-implikasi lanjutannya? Misalnya penanganannya menjadi lebih leluasa. Institusi-institusi lain bisa melakukan kebijakan-kebijakan dalam konteks bencana nasional atau kedaruratan. Tidak seperti sekarang yang masih takut-takut. Nah, apakah tidak bisa seperti itu? Mestinya di follow up, di follow up seperti itu. Jadi kan kadang-kadang kan aparat kita ini kan sangat khawatir nanti menggunakan anggaran, terus diperiksa BPK, diperiksa KPK. Saya sendiri punya pengalaman seperti itu juga. Pada waktu terjadi kerusuhan di Ambon tahun 2000 pada waktu itu ya. Bayangkan ketika rusuh itu kan tentara turun, polisi turun. Orang di jalan tuh ditangkapin, 300 dimasukin ke truk, dibawa ke penjara. Masukin penjara. Polisinya pulang, tentara pulang. Nah, kalau sudah sore, orang itu kan harus dikasih makan. Ya kan? Ya kan? Kasih makan kan nggak tanggung jawab polisi, nggak tanggung jawabnya tentara. Yang tanggung jawab Menteri Kehakiman ngasih makan orang tahanan. Di mana kita tiba-tiba harus ngasih makan orang
beratus-ratus orang tiba-tiba begitu. Saya perintahkan ke Kanwil Kehakiman di Maluku, pakai itu uang untuk rehabilitasi pengadilan. Pakai yang di suite untuk di sini. Supaya orang-orang ini dikasih makan. Kalau tidak dikasih makan, orang mati, kita melanggar HAM, kan begitu. Begitu krisis itu selesai, itu saya diperiksa oleh BPK. Saya dianggap melakukan penyalahgunaan anggaran. Nah, jadi ya saya bilang ya Anda ini seperti berpikir di ruang hampa. Kami ini menghadapi kenyataan konkret di lapangan. Ya, mas saya nggak punya pilihan. Saya harus switch anggaran ini. Waktu itu aturan-aturannya tidak sekompleks sekarang ini. Tapi akhirnya ya saya bisa mempertahankan keputusan saya itu. Walaupun ya di koran-koran sudah ditulis bahwa melakukan penyimpangan. Ya. Image orang kalau sudah bilang melakukan penyimpangan itu ya pasti ya korupsi kan. Pidana, pasti korupsi. Kita mau korupsi apa? Ngelihat orang rusuh di Ambon kayak gitu aja serem kayak begitu, gimana kita mau terpikir mau maling segala macam. Nah, tapi ya hal-hal seperti itu bisa terjadi. Jadi banyak pejabat-pejabat kita, saya memaklumi sebenarnya itu khawatir mengambil keputusan, khawatir melakukan tindakan, apalagi menggunakan uang, khawatir nanti diperiksa jaksa, diperiksa polisi, bisa KPK, nah merepotkan mereka semua. Jadi saya kira memang harus ada ketegasan dari Presiden dan bila mana perlu kan melakukan pembicaraan, memanggil Kapolri, jaksa begitu. Dan kemudian juga bisa melakukan rapat koordinasi dengan KPK, walaupun KPK ya bukan bawaannya Presiden, tapi karena situasi begini loh, gitu. Jangan nanti orang ini terus seperti korbannya Ibu Siti Fadilah itu kan. Iya, waktu flu burung kan. Beliau mula-mula kan diperiksa masalah Aceh kan, masalah ketika terjadi bencana di Aceh itu. Waktu itu kan ada dirjennya Pak Kaya, kalau nggak salah namanya, Bu Siti juga sudah diperiksa. Nah, walaupun itu tidak diteruskan, nah, tapi masalah lain lagi. Jadi kan padahal apa yang dilakukan Bu Siti itu menurut saya sudah betul ya. Orang krisis di Aceh kayak begitu ya, orang meninggal 200.000 lebih, masa mau pakai cara-cara yang normal ya nggak mungkin lah. Mau nggak mau harus mengambil satu langkah-langkah luar biasa, dan mungkin juga terjadi penyimpangan ke sana sini, tetapi setelah itu ya diklarifikasi penyimpangan itu. Tapi faktanya sekarang Bu Siti Fadilah juga kena lagi. Masih ya. Yang pertama itu kan saya bantu beliau waktu itu, saya ikut dampingi beliau tangani perkaranya. Waktu itu masih Pak Sutarman, Pak Kapolri. Bukan, Baris Krim kalau nggak salah waktu itu. Yang Pak Tarman ini gimana urusan Bu Siti ini. Akhirnya kita tidak meneruskan yang Bu Siti itu. Ya belakangan beliau dipanggil oleh KPK, tapi disidik kasus yang lain, kasus masalah flu burung ya flu burung, alat kesehatan masalah alkes dan lain-lain. Ya bukan lagi kasus Aceh lagi. Ya kita kan kadang-kadang sedih ya. Saya sih melihat Ibu Siti itu orang baik ya, orang sudah 70 lebih sekarang umurnya dan bekerja sangat sungguh-sungguh, walaupun orangnya lucu-lucu bercanda, tapi kerja serius begitu. Saya kenal baik lah dengan beliau, sama di kabinet. Akhirnya seperti itu. Dan sekarang kan kalau pejabat lain seperti nanti saya jadi kayak Ibu Siti Fadilah, kan kasihan akhirnya. Nah, cara mengatasinya seperti itu saat ini dengan ditetapkan ini sebagai bencana nasional, apakah tidak cukup? Tidak bisa menggaransi. Iya, Presiden harus tidak bisa kalau tidak ada koordinasi yang lebih baik. Artinya kan kalau yang melakukan penyidikan itu kan polisi sama jaksa. Kalau itu kan adalah organ eksekutif di bawah Presiden. Presiden bisa panggil mereka, walaupun itu adalah kewenangan mereka menegakkan hukum yang berdasarkan undang-undang tentu. Tapi harus dijelaskan situasi begini. Bagaimana kita menegakkan hukum dalam situasi seperti ini. Kalau dengan KPK itu mesti rapat koordinasi saja, karena KPK kan bukan bawaannya Presiden. Supaya kita tidak belakangan hari, orang-orang yang sudah berjuang mati-matian mengatasi keadaan yang sulit ini, jangan sampai ya jadi kayak Ibu Siti Fadilah itu. Karena kasihan kita semua. Kan sekarang misalnya kan begini, masyarakat juga sudah mulai belum apa-apa, sudah mulai curiga nih karena ada kesalahan beberapa person di lingkaran istana lah. Taruhlah misalnya kasus staf khusus yang menyurati para camat untuk melakukan pendampingan, penjelasan tentang COVID-19 dan alat pelindung diri. Nah, seperti yang kemarin terjadi, kemudian staf khusus ini nyelonong saja, dia memberikan surat kepada para camat ya. Nah, hal-hal semacam ini kan akhirnya kan memantik kecurigaan, wah ini jangan-jangan
tujuan untuk memberlakukan ini sebagai bencana nasional, ada udang di balik batu ini. Nah, hal semacam ini gimana ini, Prof? Ya, ekses seperti itu memang sulit untuk dihindari ya, karena kan banyak sekali orang di pemerintahan ini ya. Staf khusus apalagi tidak di bawah kontrol presiden langsung. Apa namanya, dan itu kan direkrut oleh Pak Muldoko kalau nggak salah ya. Dan di itu KSP, ya di di KSP. sekretariat Ya, kabinet. tapi saya yakin kalau ada yang melakukan seperti itu pasti akan ditegur oleh pimpinannya, akan ditegur oleh Pak Muldoko. Dan saya kira kalau diklarifikasi, dijelaskan, persoalannya bisa selesai. Tapi kalau didiamkan ya jadi berlarut-larut. Ini memang bisa dianggap ini kok ada kepentingan lain ya, memanfaatkan birokrasi pemerintah yang ada. Tapi saya pikir nyari area kecil seperti aja itu lah ya. memang susah dihindari. Tapi setiap ada hal seperti terjadi harus diselesaikan. Saya yakin Pak Muldoko mampu menyelesaikan. Tapi yang penting adalah keberanian dan ketegasan ini dalam COVID-19 ini ya. Iya. Keberanian untuk melakukan keputusan mana yang terbaik. Iya. Kembali ke tadi, saran Prof. Yusril untuk ini, kira-kira kapan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk segera menghasilkan evaluasi PSBB ini? Kalau saya sih berpendapat paling lama 1 bulan. 1 bulan? Ya, 1 bulan. Sekarang sudah 6 hari diberlakukan di Jakarta. Ya, katakanlah udah seminggu 7 hari. Paling masih tinggal 3 minggu lagi. Sebab nggak bisa dibiarkan kalau memang ternyata sebulan tidak mampu menurunkan angka penderita COVID ini, memang harus dievaluasi. Dan Pak Luhut pun sudah mengatakan pemerintah akan evaluasi. Walaupun beliau tidak mengatakan kalau berhasil bagaimana, kalau gagal bagaimana, tapi mengatakan tentu akan dievaluasi. Artinya kan berarti sebetulnya evaluasi yang diharapkan oleh disarankan oleh Prof. Yusril adalah menuju kalau nanti memang ini tidak paten gitu ya, hasilnya PSBB diganti dengan karantina wilayah tadi itu ya. Belum kuat, ya itulah yang cuma ada di dalam undang-undang. Iya. Nah, karantina wilayah itu yang paling maksimal, yang katakanlah paling minimal itu berapa lama? Nggak ada ketentuannya berapa lama. Itu kan dalam keputusan yang dibuat oleh presiden nanti. Kalau presiden menyatakan karantina wilayah akan diputuskan berapa lama. Dan setelah itu kan presiden bisa hentikan kalau sudah selesai, bisa diperpanjang kalau belum selesai. Undang-undang tidak mengatur spesifik berapa lama. Tidak harus misalnya merujuk 14 hari atau berapa, tidak ya? Nggak ada. Oke, Prof ini sekarang selain begini kegiatan kalau pagi apa, Prof? Berjemur juga atau gimana? Iya, banyak olahraga, malah banyak bertanam kebun ya, kecil-kecilan ya. Nanam sayur, hidroponik, nanam cabai, nanam terong, segala macam, kangkung, begitulah. Ya, daripada nggak ada sesuatu yang dikerjakan ya di rumah juga. Sambil ngajarin anak-anak sekolah online, begitu ya. Gitu ya? Ya, karena ada anak saya masih SD 2 orang. Kemudian ya pekerjaan masih jalan juga. Ada yang menangani kasus di pengadilan, ada ikon juga sekarang. Jadi pengadilan jarak jauh. Ya, ada juga yang membuat legal opinion segala macam, masih berjalan walaupun tidak sebanyak pada hari-hari biasanya. Kalau diminta oleh pemerintah gitu sudah pernah atau belum? Usulan-usulan apa gitu terkait untuk mengkaji? Iya, secara informal kawan-kawan di pemerintahan itu ada ya, kadang-kadang baik inisiatif saya maupun juga teman-teman itu yang nelpon saya, gimana bos katanya. Ya, saya memberikan satu pandangan, pendapat begitu ya. Nah, kalau yang tadi disebut inisiatif, berarti memang ada kerisauan dong ya, Prof. Yusril menginisiatif? Ya, jadi saya menyampaikan apa yang saya tulis, apa yang saya pikirkan, juga saya sampaikan kadang-kadang ke Pak, yang paling banyak ke Pak Pratikno, Mensesnek, kadang-kadang ke Pak Mahfud juga saya sampaikan, Pak Mahfud MD ya, kadang-kadang Pak Luhut juga saya WA ke beliau, ini Pak Bos ini begini, gitulah. Tapi ada responnya langsung? Iya, alhamdulillah ya, kita komunikasi baik dengan pemerintah ya, dengan siapapun. Jadi saya pikir kita menyadari juga bahwa pemerintah itu juga sangat sulit mengatasi keadaan ini ya. Kita ini kan
ya orang di luar ya. Jadi kata pepatah itu seberat-berat mata memandangkan masih lebih berat bahu yang memikul. Masih lebih berat orang ada di pemerintahan itu ya. Dan ya kalau di pemerintahan kan kalau salah dicaci maki orang. Kalau jadi pengamat kan mau salah mau benar siapa yang mau marah sama dia kan. Nah, ini untuk saran bagi para pemirsa, para audiens di Medcom. Apa kira-kira yang sangat diharapkan oleh Prof. Yusril dalam situasi seperti ini? Ya, kalau saran saya sih memang adalah ketepatan mengambil keputusan. Jadi putusan itu memang harus cepat dan tepat. Ya. Artinya kita kalau ya seperti penanganan kita terhadap COVID-19 ini kan memang tidak cepat awalnya, agak lambat. Ya. Tapi setelah itu kita harus mengambil keputusan yang tepat. Nah, keputusan yang tepat itu jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan. So begini, saya sering merenung-renung banyak hal begitu ya. Apalagi di puncak pimpinan ya. Itu kalau salah mengambil keputusan di saat yang sangat genting, itu bisa berakibat fatal. Itu terjadi pada banyak orang ya. Dalam sejarah kayak kita lihat Napoleon ataupun Adolf Hitler ataupun Bung Karno ataupun Pak Harto gitu ya. Pada saat yang krisis memuncak, beliau harus mengambil keputusan. Diambil keputusannya itu salah, nanti fatal. Ya, itu tragedi bagi seorang pemimpin. Mudah-mudahan tidak terjadi pada Pak Presiden kita ya. Mudah-mudahan beliau tetap tegar dan mampu mengatasi keadaan yang berat ini. Baik, terima kasih sekali Prof. Yusril Iza Mahendra yang sudah menyempatkan waktu, dan kita berharap semua bahwa badai COVID-19 ini segera berakhir dan kita kembali bisa bernapas, kita bisa beraktivitas secara normal, tentu saja dengan kewaspadaan yang tinggi dan dengan evaluasi yang terus-menerus dilakukan agar kita bisa melakukan langkah secara tadi Prof. Yusril katakan cepat tapi juga tepat. Baik, terima kasih Prof. Yusril atas waktunya. Semoga nanti masih rela untuk kita hubungi lagi di sela-sela aktivitas berkebunnya. Nah, setelah ini biar supaya bisa cepat keluar dari rumah lah ya ini. Udah sebulan ya, lebih sebulan ya udah di rumah. Aduh, terkurung sekali Prof ya. Ya baik, makasih Prof. Assalamualaikum. Sobat Medcom, jangan lupa selalu like, share, komen, ketuk loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari program-program Newsmaker dan program-program medcom.id baik di website maupun di YouTube atau di Facebook di kanal-kanal kami. Terus ikuti Newsmaker medcom.id, kami masih punya banyak sosok-sosok yang lain, tokoh-tokoh yang lain yang akan berbicara baik tentang COVID-19 ini maupun dengan tema-tema yang lain lagi. Saya Abdul Kohar mohon pamit, sampai jumpa.